Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi hari ini anakku, gimana Pagi, kabarnya? Pak. Baik, Baik, Pak. Alhamdulillah semuanya, Pak. baik, Baik. Pak. Pak. Nah, kita pada pagi hari ini Bapak dulu coba absen yang namanya Herlina. Ke kamar mandi, Pak. Kamar mandi, Pak. Sarida, Pak. Rapeah. Hadir, Bapak. Nah, iya, mudah semuanya hadir kan? Hadir, Hadir, Bapak. Pak. Nah, Bapak share dulu di proyektor kita ya. Ke depan, lipat tangannya di meja, Bapak share. Tengok ke depan ya. Iya, Pak. Pak Anhar, coba dulu pimpin doanya sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak Anhar. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi bil Islam Madinah Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulullah Zidni ilma warzuqni ya arhamar rahimin. Terima kasih kepada Anhar. Tambahkan ting aja Pak Anhar. Anharnya. Terima kasih ya telah membawakan doanya. Ini Baik, kita Pak. pelajaran kita hari ini tentang rukun Islam. Anak-anakku semuanya udah pernah dengar rukun Islam? Sudah, Sudah, Bapak. Pak. Mungkin dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah pernah dengar apa ya rukun Islam. Jadi pada hari ini kita belajar rukun Islam. Coba sebutkan siapa yang bisa rukun Islam. Hafsah, Ayo, Bapak. Arapia bisa? Bisa, Pak. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam ada 5. Yang pertama membaca syahadat. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga berpuasa. Yang keempat bayar zakat. Dan yang kelima naik haji, Bapak. Iya, terima kasih. Nanti Bapak kasih bintangnya di tas apanya prestasinya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, jadi pada hari ini anakku semuanya, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami pengertian rukun Islam. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan 5 rukun Islam secara urut. Yang ketiga, peserta didik mampu melafalkan 2 kalimat syahadat. Yang keempat, peserta didik mampu mengartikan 2 kalimat syahadat. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini ya anak-anakku. Masuk kita ke... Nah, Bapak bagi dulu kelompok ya. Kelompok pertama. Saya tidak hadir semalam, Pak. Saya lupa pelajarannya. Saya tidak hadir semalam. Oh, kenapa nggak hadir anakku? Cabut dia, Pak. Membantu Oh, orang tua. enggak, mungkin berpikir ya atau gimana? Pergi dia, Bapak, Iya, cari Pak. durian. Iya, Pak. Mungkin bisa jadi ya. Jadi besok hari ini, Berpikir ya, Pak. jadi waktu pelajaran kita tentang agama nggak masuk ya, Nar? Enggak, Pak. Iya. Siapa lagi yang ingat tentang pelajaran kita yang kemarin, yang waktu seminggu yang lewat? Saya, Bapak. Coba tentang wudhu, coba dulu. Tentang wudhu ingat Bapak itu kan? Hafsah, coba niat wudhu. Ya, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul udhu'a li raf'il hadasi asgori fardun lillahi ta'ala. Terima kasih tepuk tangan kepada
Hafsah. Terima kasih anak. Mungkin dia rajin belajar, nggak seperti si Anhar. Anhar Iya, pun baik juganya dia itu, karena dia malas. Iya, Ya, Pak. inilah pembagian kelompok pertama ya anakku. Kelompok 1 Anhar Pulungan, Fitriani, Herlina, Sarida, Rapea. Yang kelompok kedua Hasanuddin, Junianti, Dumasari, Emyani, Masnaida, Nur Akidah. Selanjutnya Nur Hasana, Indah Yanti, Hafsah. Ingat ya. Iya, Bapak. Kelompoknya kelompok berapa? Sekarang masuk kita ke materi hari ini. Jadi ini sudah Bapak bagikan dulu per kelompok. Per kelompok bahannya ini harus dicari di dalam buku paket kita ya. Iya, Pak. Nah, nanti Bapak kumpul setelah Bapak terangkan sedikit tentang rukun Islam ya. Iya, Pak. Nah, pakai masuk kita. Apa pengertian rukun Islam? Ayo, siapa yang bisa? Dengarkan ya, Bapak jelaskan. Pengertian rukun Islam adalah 5 dasar yang menjadi kewajiban setiap Muslim. Yang kedua, rukun Islam adalah fondasi agar kita menjadi manusia yang baik. 3, setiap Muslim harus mengetahui dan menjalankan kelima rukun Islam ini. Inilah anak-anakku semua dasar dari agama, semua yang kita perbuat di dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencapai ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk kita ke rukun Islam yang pertama. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Apa itu syahadat, Pak? Coba dengarkan Bapak. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah lapas 2 kalimat syahadat. Ingat ya. Coba Iya, Pak. Nur Aziza. Coba Nur Aziza lapaskan dulu. Iya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih. Jadi itulah lapas 2 kalimat syahadat. Artinya syahadat adalah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi syahadat ini anak-anakku terbagi 2. 1 syahadat tauhid, 1 syahadat rasul. Yang mana Pak syahadat tauhidnya itu? Syahadat tauhidnya adalah asyhadu alla ilaha illallah, sedangkan syahadat rasulnya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bisa juga di dalam hadis ada yang mengatakan syahadat ini adalah pintu masuk menjadi seorang muslim. Contoh, ketika kita mengucapkan syahadat dengan yakin, kita bisa menjadi seorang muslim. Nah, sudah paham nak? Nomor 1 syahadat. Sudah, Pak. Nah, masuk kita ke nomor 2. Sholat. Sholat kalau di bahasa tempat Bapak sembahyang. Kalau di tempat anak-anakku sekalian, sholat ya. Sembahyang, Pak. Kalau di tempat Bapak sembahyang pun jadi, sholat pun jadi. Jadi dengarkan ya nak, sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari. Dan salat menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kita, yang menciptakan bumi, yang menciptakan langit, semua planet semua. Itulah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Contohnya, kita sholat setiap hari. Apa-apa sholat itu? Yang 5 waktu itu ada yang tahu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itulah macam-macam sholat fardu yang wajib bagi orang Muslim. Pak. Dari Bani nggak pernah sholat, Bapak. Ya,
janganlah nggak sholat. Nah, nanti misalnya kalau nggak sholat, nggak pintar, nggak cantik. Karena sholat itu bisa membuat wajah cantik, apalagi membuat kesehatan. Bersinar, Kalau bercahaya. nggak sholat nanti kan tak masuk api neraka itu, Pak. Iya betul, berdosa kalau meninggalkan sholat. Apalagi nggak bisa. Api neraka katanya, Pak. Iya, kita lanjut nomor 3. Zakat. Pernah dengar zakat, nak? Pernah, Bapak. Pernah, Pak. Iya, biar Bapak ulangi dulu. Zakat adalah memberikan sebagian harta kita kepada yang membutuhkan, kepada orang yang membutuhkan. Nah, misalnya zakat itu misalnya fakir, miskin, gorib. Nantilah Bapak terangkan setelah pertemuan berikutnya siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Nah, zakat juga membersihkan harta kita dan membantu orang lain. Zakat terbagi 2. Tengok di papannya. Zakat Ya, mal, Pak. zakat fitrah. Zakat mal adalah zakat harta benda. 2, zakat fitrah adalah beras atau makanan pokok yang dibayar pada bulan Ramadan. Itulah pembagian zakat anak-anakku ya. Ingat, nanti semua penjelasannya berapa pembagian zakat nanti Bapak terangkan di kelas 6 ya. Iya, Ya, Pak. Kita pengenalan dulu dan menghafal rukun Islam. Yang keempat, puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan perbuatan buruk dari terbit fajar sehingga terbenam matahari di bulan Ramadan. Erlina nggak pernah Itu. puasa, Bapak. Siapa? Bu, Erlina, kalau Pak. enggak, Bu, Ah. saya selalu puasa, nggak pernah tinggal puasanya, Bu. Mungkin insya Allah kalau udah di depannya puasalah. Biar tambah sehat. Itulah Bapak. puasa. Mu, Nah, dengarkan dulu nak ya. Misalnya, apa yang membatalkan puasa tadi, Herlina? makanan minum, Pak. Makanan minum. Yang membatalkan pahala puasa, Saribani, coba. Yang membatalkan pahala puasa. Makan dan minum, Pak. Itu tadi. Bagus juga untuk anakku Saribani. Jadi Udah dengan disengaja, Pak. yang membatalkan pahala puasa, dengarkannya. Beda yang membatalkan puasa dan membatalkan pahalanya. Coba satu berzina, berdusta, Menggosip boleh, mencuri, Pak. menggunjing. Nah, itulah tadi yang membatalkan pahala puasa. Percuma kita puasa kalau misalnya pahalanya tidak ada. Ada. Juga puasa juga bisa melatih kesabaran, kepedulian kepada sesama selama bulan Ramadan. Berapa hari Pak puasa bulan Ramadan? Kalau misalnya ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Nah, itulah rukun Islam yang keempat. Nah, yang kelima, masuk kita naik haji. 10.000. Apa pernah dengar naik haji? Pernah, Bapak. Nah, jadi naik haji bagi yang mampu. Haji adalah ibadah yang dilakukan di Mekah sekali seumur hidup bagi yang mampu. Yang mampu ini apa? Bukanlah yang mampu duitnya, bukan. Dia harus mampu juga, mampu fisik, mampu badan, mampu kesehatan. Jadi kalau dia sudah mampu naik pesawat, siung yang kayak gitu. Itulah Mau naik dong, Bapak. haji. Ya, mudah-mudahanlah insya Allah ada rezeki kita naik haji. Amin, Bapak. Lanjut ke mengapa rukun Islam penting? Untuk menjadi paduan hidup kita sebagai Muslim. Membuat kita lebih dekat dengan Allah, mengajarkan kita tentang disiplin, kepedulian, dan ketaatan.
Nah, lanjut. Bagaimana mengamalkan rukun Islam sehari-hari, Bu? Mana Yuni? Apa? Si Juni mana si Juni? Tidur, Cabut. Bapak. Nah, coba dulu bacakan Yuni. Tidur Nampaknya itu Juni tidur. Pak, tugas yang tadi kapan dibuat, Pak? tugas yang mana, Bu? Yang mana, Nak? Yang per kelompok tadi, Pak, kapan dibuat biar Ya, dipresentasikan, tapi kan Pak? sudah Bapak terangkan tadi. Sekarang nanti Bapak terangkan dulu sedikit tentang rukun Islam. Baru nanti setelah itu baru dikerjakan tugasnya, ya. Ya, Nak ya. Pak, takut nanti Pak istirahat, Pak, nanti. Enggak, Pak, cuman bentar ya. Bentarnya Iya, itu. Pak. Oh Ya, iya Pak. Sudah jadi lapar, Pak. kenapa, Nak? Sudah lapar, mau istirahat, Pak. Iya, bentar lagi, Nak ya. Bapak selesaikan dulu pelajaran kita ya. Nah, tengok kesimpulan. Coba dulu baca si mana si Juni tadi? Kok Hadir, main aja Pak. kerjanya? Simpan dulu Tidur makananmu mulu, Juni. Pak. Pak, ketiduran. Sim- Main HP Simpan terus, dulu Pak, makananmu Juni. semalam. Simpan dulu Juni. Coba. Bisa? Juni, Ah, kalau, Nggak mau bangun dia, Bapak. ya udah Bapak aja yang apa? Ngorok dia, Pak. Kesimpulan Peta. pelajaran kita. Dengarkan ya, Nak ya. Dengarkan. Ya, Lipat Pak. tangannya. Ya, Pak. Sahadat sering disebut dengan sahadatain karena terdiri dari dua kalimat. Sudah Bapak terangkan tadi nomor satu. Nomor dua, sahadat berarti doa. Solat bermakna serangkaian kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salat. Itulah tadi rukun Islam yang kedua. Nah, puasa. Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar. Yang keempat, zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan memberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Haji ialah menuju ke Baitullah dan tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amal-amalan ibadah tertentu. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Coba siapa yang bisa nyanyi rukun Islam? Bapak, saya Pak. coba. Ya Pak. Rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji ke tanah suci. Oke, terima kasih anak ya. Anak pintar. Oke, nah dari tadi Bapak sudah membagikan kelompoknya. Coba kerjakan selama 10 menit ya anak ya. Biar Ya, Bapak tunggu ya. Bapak. Ya, Pak. Iya Pak. Sudah, Pak. Siap Pak. Nah, sudah. Coba dulu cara kerjanya tadi sudah Bapak bilang. Coba dulu kelompok 1 menanyakan ke kelompok 2. Coba dulu Ibu Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menanyakan ke kelompok 2 yaitu mengapa rukun Islam sangat penting dalam kehidupan seorang muslim? Coba ke kelompok 2. Bisa nggak jawabnya kira-kira? Bisa Pak. Coba jawab nak. Coba nak. Jawaban kami dari kelompok 2, rukun Islam adalah dasar-dasar ajaran Islam yang memberikan struktur dan panduan bagi kehidupan seorang muslim. Melaksanakan rukun Islam membantu membangun mengarahkan hubungan yang kokoh dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, memperkuat iman,
dan mengarahkan individu menuju kebaikan dan keberkahan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Itu dia, Pak. Oke, terima kasih. Pak, Menurut yang jawabnya kelompok kayak yang satu, kurang makan, Herlina, Pak. Herlina, bagus nggak kira-kira jawaban si Nur Akidah? Jawabannya memang sudah pas, Pak. Tapi yang jawabnya pas yang kayak kurang makan, Pak. Belum makan mungkin Nur Akidah tadi. Iya, mungkin udah lapar karena udah mau istirahat.